Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku dimanapun berada, semoga kalian sehat-sehat selalu tanpa alasan apapun ya. Di sini saya mau bercerita ya, nggak mubang ya saudaraku. Bercerita bagi saudaraku semua yang bekerja di luar negeri ya. Sekarang harus berhati-hati ya. Sekarang banyak penipuan ya. Saya bercerita kemarin ya saudaraku, di rumahku itu ibuku didatangin 2 orang ya yang mengaku teman saya ya, teman saya kerja di Taiwan gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti ya. Kemarin itu ditelepon sama ibu saya, itu ibu saya nangis-nangis. Katanya dia cerita itu teman saya dari Taiwan, katanya dia cuti gitu ya. Cuti terus cuti itu saya katanya minta kiriman dari Indonesia ya, sebuah barang katanya harganya satu itu 250.000 ya, uang Indonesia. Terus aku itu katanya membutuhkan 20 biji, katanya 20 biji harganya kira-kira 5 jutaan ya. Itu 2 orang itu berjilbab, terus datang itu tiba-tiba omongannya juga itu masuk, itu omongannya nggak enak didengar ya. Langsung bilang kesini gitu, nyuruh ibuku duduk di dekatnya, tapi ibuku nggak mau, ibuku menjauh ya. Ibuku menjauh, terus akhirnya itu si cewek itu suruh suruh duduk, ibuku suruh duduk dekatnya, itu ibuku nggak mau katanya. Terus ibuku jawab, itu sekarang itu musim corona jadi nggak boleh berdekatan duduknya gitu. Terus dia tuh marah-marah terus, pokoknya istilahnya itu minta uang, cepet-cepet minta uang gitu ya, uang. Terus barangnya itu kamu mau beliin apa aku yang beliin? Terus ibuku itu suruh bilang, telepon ke aku gitu ya, telepon ke aku. Terus ibuku itu pinjam HP dia gitu. Dia bilang ya pulsanya habis, pulsanya habis, dia bilang gitu. Terus ya udah, kalau pulsanya habis aku tak pinjem telepon anak saya gitu, yang di belakang, yang rumahnya belakang gitu. Terus dia bilang jangan nanti aku beliin pulsa aja, nanti kamu telepon pakai HP ini. Ya namanya orang itu ya, sekarang itu banyak penipuan. Jadi yang bekerja di luar negeri itu harus berhati-hati ya. Tiba-tiba seorang nggak kenal mengaku temen aku gitu ya, terus minta kiriman uang. Katanya saya itu di sini ceritanya panjang gitu ya, katanya temen saya udah kenal lama gitu ya, padahal nggak kenal. Jadi sekarang itu sampai penipuan itu datang ke rumah, beraninya datang ke rumah ya. Padahal sekarang lebih canggih ya, lebih canggih alat ya, tapi kok berani datang gitu ya. Terus itu berjilbab juga pada orangnya itu ya, tapi omongannya kasar banget gitu, minta uang itu tuh kasar istilahnya ya. Padahal nggak kena kok, tiba-tiba itu kok tahu alamat saya dan nama saya, padahal nggak kenal ya, itu orangnya juga nggak kenal. Terus ditanya kamu orang mana, terus dulu dia bilang itu umpamanya orang sana. Terus ganti lagi, ya udah nanti kalau aku udah beliin barangnya, aku telepon anakku gimana ceritanya, nanti aku hantar ke rumahmu. Dia bilang nggak usah, nanti rumahku gonta-ganti, rumahku sana, dia bilang gitu. Terus yang terakhir itu ya udah nanti aku telepon dulu anakku. Nggak usah telepon, ini rahasia kami berdua itu loh. Katanya itu saya tuh minta kiriman obat, katanya obat hamil. Aneh kan, padahal nggak kenal dia. Terus saya nggak hamil. Terus dia bilang itu rahasia, nggak usah ngomong siapa-siapa, nggak boleh ngomong kakak saya, nggak boleh ngomong suami saya, ibuku dibilangin gitu. Terus ibuku ya udah biarin nanti aku. Tapi untung ibu saya tuh nggak nangis lah. Sehabis itu dia pulang itu ibu saya nangis ya, nangis
Dia bilang itu saya nitip ke dia, itu nitip emas ya, emas, terus di mana emasnya dilihatin, ibuku bilang gitu. Terus ya nggak usah, ini kalung dijual aja ya. Loh, titipan itu seharusnya dikasihkan, jangan dijual, ibu saya gitu. Terus nah ya udah, nanti aja kalau udah kamu beliin obatnya, nanti kalungnya aku kasih, dia bilang gitu kan. Aneh, penipuan model-modelnya aja ya banyak. Jadi yang kerja di luar negeri itu harus hati-hati bener ya. Yang di rumah itu, bukan ibu saya ya, banyak juga ya yang terjadi langsung itu ke rumah itu mengaku-ngaku teman gitu, ada juga. Terus itu dia bilang itu katanya saya itu dapat uang 150 juta, yang 50 juta itu saya pegang sendiri. Katanya yang menghamili saya itu ngasih aku uang 150 juta, ya 50 juta untuk pegangan saya, yang 100 juta katanya mau dikirim ke ibu saya. Kan aneh, namanya penipu kok bilangnya aneh-aneh juga, padahal nggak kenal ya, kok taunya dia gitu ngomong, bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi masalah uang yang bekerja di luar negeri itu harus hati-hati ya, kepada siapapun ya. Pengalaman saya juga banyak ya, teman itu bukan sebaik-baiknya teman itu belum tentu baik, sejahat-jahatnya teman itu bukan, enggak sejahat teman ya. Teman itu ada yang baik juga ada yang jelek ya istilahnya. Jadi kita itu harus berhati-hati dalam memilih teman dan sahabat ya. Sahabat, teman bisa jadi saudara, saudara bisa jadi musuh ya, itu istilahnya ya. Jadi yang di luar negeri harus hati-hati. Kalau di rumah ada apa-apa gitu ya, seperti yang saya alami itu ya, untuk pelajaran bagi saya juga ya. Tiba-tiba ibu saya itu nangis banget, telepon saya, kamu apa Gindo, kok tiba-tiba kok nanya gitu. Aku juga terkejut kan waktu kemarin di telepon itu. Terus dia bilang, itu katanya teman kamu itu datang ke sini. Loh, aku nggak punya teman yang pulang ya, namanya orang ya nggak punya teman, jadi ya terkejut ya. Jadi gitulah cerita cerita saya ya, yang mengenai penipuan ya, teman mengaku teman tapi gak kenal gitu ya. Insya Allah ini mau aku urus juga ya, udah tahu ciri-cirinya orangnya. Nanti kalau bisa mau ku bawain itu ya, itu apa, itulah apa namanya, udah tahu orangnya, udah tahu ibu saya persis orangnya, udah tahu. Terus kira-kira itu orang itu pernah membohongin orang juga gitu loh. Jadi nanti mau dilacak rumahnya itu udah, istilahnya udah tahu tempat tinggalnya daerah mana, tapi belum belum jadi dapat informasi lagi. Nanti kalau udah dapat informasi baru ibuku ke sana, tempat tinggalnya di mana gitu, desanya. Soalnya itu anak katanya pernah membohongin orang juga, itu mengambil kalung, menjambret kalung juga ya, itu katanya. Tapi aku juga belum pernah kenal. Nanti kalau sudah ketahuan gimana gitu kan, bisa bisa dilacak lagi ya, penipuan semacam gitu. Mudah-mudahan cepat tertangkap gitulah ya. Namanya orang kejahatan pasti terbongkar juga lah ya. Berhati-hatilah bagi teman-temanku yang bekerja di luar negeri ya. Baiklah menjaga uang dan mengelola uang ya, biar kita nanti pulang itu membawa kesuksesan, keberhasilan yang kita harapkan. Nggak kerja-kerja terus ya. Saya kayak seperti saya ini kerja-kerja terus, nggak ada hentinya. Kalau dipikir kerja itu untuk masa depan itu ya secukupnya, kita nggak usah poya-poya di luar negeri ya. Kebanyakan orang muda itu kan seneng-seneng di luar negeri itu
ya kita itu hasil jeripaya nanti bisa dirasakan. Jadi kita itu harus ber, ber- mengolah mengolah keberhasilan dengan baik lah, istilahnya hasil kita kerja itu jangan sia-sia gitu ya. Kita nanti bisa sukses pulang membawa hasil kita rasakan untuk masa tua, masa depan nanti anak kita jangan sampai susah gitu ya. Ya cukup sekian dulu ya saudaraku, review saya, cerita saya yang didatangin dua orang cewek mengaku teman saya ya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.